Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Alisa dalam pelajaran sosial. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Pekan lalu, Miss Alisa sudah membahas tentang interaksi sosial. Ada yang masih ingat nggak interaksi itu apa? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua orang atau lebih mempengaruhi satu sama lain. Kembali ke dasar, interaksi manusia itu ada dua. Yang pertama, interaksi sosial yang kemarin kita sudah bahas. Yang kedua, interaksi manusia dengan makhluk hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam interaksi manusia dengan lingkungan, ada dua fokus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Kira-kira sudah kebayang belum ya? Kalau belum, yuk kita bahas satu persatu. Contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang pertama adalah tukang kebun. Tukang kebun biasanya menanam buah atau sayur menyesuaikan musim buah dan sayur itu berkembang dengan optimal. Yang kedua itu nelayan. Nelayan akan berlayar sesuai dengan keadaan cuaca saat hari itu. Selanjutnya, contoh interaksi manusia yang mendominasi alam. Yang pertama, melakukan usaha hujan buatan ketika suatu daerah atau lahan mengalami kekeringan. Yang kedua, melestarikan cagar alam, kebun raya, atau kebun binatang. Sekarang Miss akan kasih contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu manusia mengolah lahan. Lahan pada umumnya digunakan manusia untuk menanam padi, jagung, gandum, dan lainnya. Selanjutnya, manusia memanfaatkan pohon di hutan. Pada umumnya digunakan nih untuk membuat kerajinan, bahan bangunan, kayu bakar, dan lainnya. Selanjutnya, manusia mencari ikan di sungai, danau, maupun laut. Pada umumnya digunakan untuk konsumsi pribadi ataupun diperjualbelikan. Nah, sekarang akan mulai pembahasan bagian kedua tentang pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Kalian penasaran gak sih kenapa pengaruh interaksi manusia itu harus ada? Ternyata ada dampak yang mempengaruhinya, yaitu memperluas lapangan pekerjaan atau mengurangi tingkat pengangguran. Lalu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan sosial ini dilakukan atau didesain secara terencana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kelompok petani. Petani membuat kelompok agar memudahkan dalam proses penanaman hingga pendistribusian. Contoh selanjutnya yaitu desa wisata. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam pariwisata. Pengaruhnya sangat besar sehingga secara ekonomi akan sangat mempengaruhi. Selanjutnya yaitu pengrajin hiasan. Hiasan di Indonesia tersendiri sangat beragam, banyak cara dan proses pembuatannya pun juga unik. Di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, banyak sekali para wisata turis asing maupun lokal yang suka membeli. Proses membeli tersebut menjadikan adanya pengaruh pembangunan interaksi sosial dan ekonomi. Contoh selanjutnya bisa kita lihat dari pembangunan jalan di desa dan juga jalan tol. Selanjutnya, pembangunan sosial budaya.
Pembangunan sosial ini terencana dan juga didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya. Pasti kalian tahu Taman Mini Indonesia Indah kan? Nah, di sana merupakan tempat pelestarian budaya yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan sosial budaya. Selanjutnya, kegiatan pelatihan bahasa. Indonesia sendiri memiliki beragam bahasa, yakni bahasanya itu bisa banyak macamnya sesuai suku yang dianut. Dari dua bagian materi yang tadi dapat disimpulkan, dalam berinteraksi secara sosial, manusia harus saling kerjasama, menjaga kekompakan, dan juga ketertiban. Karena semua manusia harus bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, adanya interaksi sosial ini, pembangunan sosial, budaya, ekonomi secara nasional dapat tercapai dengan baik dan merata. Nah, yang terakhir, Miss punya pertanyaan nih. Sebagai anak bangsa, hal apa saja sih yang sudah kamu lakukan dan memberikan dampak dalam pembangunan sosial, budaya, ataupun ekonomi di Indonesia? Seperti biasa, tulis jawaban kalian di kolom komentar YouTube, sebutkan nama dan kelas. Dan jangan lupa untuk menandai di Google Classroom ya anak-anak. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss hari ini. Bagi yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat Miss Alisa atau bertanya langsung di kolom komentar YouTube atau menanya privat langsung di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.